Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi itu suasana di sebuah jalan kecil kawasan pinggiran kota Bekasi tampak ramai seperti biasa. Pedagang kaki lima mulai menggelar dagangan mereka, dan suara motor berseliweran jadi musik latar yang tak pernah berhenti. Di antara deretan pedagang, ada seorang gadis muda bernama Salsa, penjual bubur ayam yang baru berusia 21 tahun. Wajahnya sederhana, rambut diikat ekor kuda, dan tangannya lincah melayani pembeli yang datang silih berganti. Bubur dagangan Salsa terkenal murah meriah namun enak, sehingga lapaknya selalu ramai. Namun siapa sangka, di balik kesibukan itu, hari itu justru menjadi awal dari kejadian tak terduga yang akan membuatnya viral di media sosial. Tepat sekitar pukul 9.30 pagi, datang seorang pria berbadan tegap mengenakan seragam polisi. Ia bukan sekadar mampir untuk sarapan. Dengan langkah arogan, pria itu menatap tajam ke arah Salsa, lalu tanpa basa-basi berkata dengan nada kasar, kamu kalau mau aman jualan di sini, tahu kan harus setor? Jangan pura-pura bego. Setiap minggu setor sama saya. Kalau enggak, siap-siap aja daganganmu saya angkut. Salsa yang awalnya tersenyum melayani pembeli, langsung terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat, tapi bukan karena takut, melainkan karena menahan emosi. Ia memang sudah mendengar kabar bahwa ada oknum polisi yang sering datang memalak pedagang di sekitar situ, tapi ini pertama kali ia mengalaminya sendiri. Beberapa pedagang lain tampak saling berbisik. Mereka tahu siapa polisi itu, tapi tak ada satupun yang berani melawan. Wajah Salsa mulai memerah, tangannya mengepal. Ia mencoba tetap sopan, namun suaranya tegas saat menjawab. Pak, saya dagang buat nyambung hidup. Saya nggak pernah minta gratisan ke siapapun. Kalau Bapak mau makan bubur, silakan. Tapi kalau minta uang setoran, saya nggak akan kasih. Ucapan itu membuat suasana lapak mendadak hening. Polisi tersebut terkejut mendengar keberanian seorang gadis penjual bubur menolak permintaannya. Senyum sinis pun terlukis di bibirnya. Ia mendekat, menepuk meja dagangan keras-keras hingga mangkuk-mangkuk bergoyang. Kamu berani sama saya? Jangan coba-coba melawan kalau nggak mau susah. Salsa merasakan darahnya semakin panas. Ia bukan tipe gadis penakut. Sejak kecil ia terbiasa hidup keras, membantu ibunya berjualan setelah ditinggal ayahnya. Ia belajar bela diri dari kakaknya yang dulu aktif di perguruan silat kampung. Dan kali ini, keberanian itu mulai muncul, meski ia tahu lawannya seorang berseragam. Para pembeli dan pedagang lain mulai merekam dengan ponsel mereka, menyadari ada kejadian besar yang akan segera pecah. Apakah mau saya lanjutkan dengan bagian 2? Saat Salsa mulai melawan perlakuan kasar polisi itu hingga suasana benar-benar ricuh, bagian 2. Detik-detik ketegangan memuncak ketika tangan polisi itu semakin keras menepuk meja dagangan, mangkuk bubur tumpah, kuah panas mengalir hingga mengenai tangan Salsa. Gadis itu meringis sebentar, namun tatapannya tetap tajam dan penuh perlawanan. Pak, cukup. Jangan ganggu dagangan saya, seru Salsa dengan suara lantang. Polisi itu justru makin menjadi-jadi. Ia meraih wadah besar bubur yang masih penuh, hendak menumpahkannya ke tanah sebagai bentuk ancaman. Orang-orang di sekitar spontan menjerit kecil, sebagian mencoba menghentikan tapi tak ada yang berani terlalu dekat. Salsa refleks menahan tangannya. Dengan gerakan cepat, ia menggenggam pergelangan polisi itu kuat-kuat. Polisi tersebut tampak kaget. Ia tak menyangka seorang gadis penjual bubur bisa menghentikan tenaganya. Lepasin tangan gue, dasar bocah kampung. Bentaknya sambil mencoba menarik diri, namun Salsa sudah kehilangan kesabaran.
Ingatan akan ibunya yang sering menangis karena pendapatan dagangan disedot oleh oknum aparat membuat hatinya panas. Dengan teknik dasar bela diri yang ia pelajari, Salsa memutar pergelangan tangan polisi itu ke belakang. "Aarg!" teriak polisi tersebut, tubuhnya sedikit membungkuk karena kesakitan. Suara itu sontak membuat kerumunan tambah riuh. Ponsel-ponsel langsung terangkat lebih tinggi. Merekam setiap detik kejadian, polisi itu berusaha membalikkan keadaan dengan menepis tangan Salsa, lalu mencoba mendorongnya hingga hampir jatuh. Namun gadis itu lincah. Ia mundur selangkah, mengambil posisi siap, lalu dengan cepat mengayunkan tendangan ke arah betis polisi itu. Dor! Tendangan mendarat tepat sasaran. Polisi itu goyah, tubuhnya oleng ke belakang, hampir terjatuh. Raut wajahnya merah padam, antara menahan sakit dan malu karena dipermalukan di depan banyak orang. Salah seorang pedagang sayur berbisik kencang, cukup terdengar oleh kerumunan. "Wah, itu Salsa jagoan silat kampung. Polisi itu salah orang." Kerumunan pun semakin bersemangat, beberapa bahkan bersorak mendukung Salsa. Polisi tersebut semakin kalap, meraih sabuk dan mencoba menakut-nakuti dengan ancaman akan menahan Salsa. Tapi sebelum ia sempat melakukan gerakan lebih jauh, gadis penjual bubur itu sudah melangkah maju, bersiap menghadapi bentrokan yang tak bisa dihindarkan lagi. Mau saya teruskan ke bagian 3. Saat bentrokan fisik benar-benar pecah dan membuat polisi itu mulai babak belur, kerumunan semakin menegang. Polisi itu, yang wajahnya mulai memerah karena malu dipermalukan di depan banyak orang, langsung mendorong Salsa dengan kasar. "Kurang ajar kamu. Jangan sok jagoan di depan saya." Dorongan keras itu hampir membuat Salsa terjatuh ke gerobak buburnya sendiri. Tapi dengan sigap ia menahan keseimbangan. Tangannya refleks meraih sendok kayu besar yang biasa dipakai mengaduk bubur. Dengan wajah dingin, ia menatap polisi itu. "Kalau Bapak pikir saya takut karena seragam, Bapak salah besar." Ucapan itu membuat orang-orang yang menonton semakin gempar. Ada yang berteriak, "Hajar aja, Sal. Jangan kalah sama preman berseragam." Polisi itu makin emosi. Ia mencoba meraih kerah baju Salsa, tapi gadis itu lebih cepat. Dengan gerakan kilat, Salsa menangkis tangannya lalu menyikut keras ke arah dada polisi. "Ugh!" Polisi itu terhuyung mundur 2 langkah, napasnya berat, belum sempat ia bangkit kembali. Salsa melangkah maju. Dengan tenaga penuh, ia memutar sendok kayu panjang itu lalu mengarahkannya ke tangan polisi yang hendak mencengkeramnya lagi. Plak! Suara benturan keras terdengar, membuat polisi itu meringis kesakitan. Kerumunan semakin gaduh. Beberapa pembeli bubur berlarian mundur, takut ikut terseret, tapi sebagian justru semakin berani mendekat sambil terus merekam. Polisi itu benar-benar marah. Dengan teriakan kasar, ia mencoba melayangkan pukulan ke arah wajah Salsa. Namun gadis itu sudah siap. Ia merendahkan tubuh, lalu melakukan sapuan kaki ke arah betis polisi. Braak! Tubuh polisi itu jatuh tersungkur ke aspal, helm yang dipakainya tergeser. Seragamnya kotor, wajahnya tergores aspal. Ia langsung meronta ingin bangkit, tapi Salsa berdiri tegak di hadapannya dengan posisi siap, seolah memberi peringatan keras. "Berhenti sebelum makin malu, Pak. Saya dagang untuk hidup, bukan untuk dipalak." Sorakan penonton makin memanas. Ada yang berseru, "Mantap Salsa. Berani lawan ketidakadilan." Polisi itu benar-benar babak belur, bukan hanya fisiknya, tapi juga harga dirinya. Namun egonya tak membiarkannya menyerah begitu saja. Dengan wajah penuh amarah, ia bangkit kembali,
siap melanjutkan perlawanan, tapi kali ini, keberanian Salsa sudah membuatnya tak lagi dianggap sekadar penjual bubur biasa. Apakah mau saya lanjutkan dengan bagian 4? Saat polisi itu mencoba bangkit melawan lagi tapi justru semakin dipermalukan di depan kerumunan. Bagian 4. Polisi kian terpojok dengan wajah penuh amarah. Polisi itu bangkit dari aspal. Seragamnya sudah kusut, sedikit robek di bagian lengan, dan wajahnya memerah akibat goresan. Nafasnya terengah-engah, sementara tatapan matanya liar menatap Salsa. "Kamu bakal nyesel. Saya sumpah, kamu bakal saya masukin penjara," teriaknya lantang, berusaha menutupi rasa malu dengan ancaman. Namun, suara ancamannya kalah oleh sorakan kerumunan yang makin ramai. "Why? Jangan sok jago kalau cuma bisa palak rakyat kecil. Bubur aja kalah, gimana mau jaga hukum?" Polisi itu makin kalap. Ia berusaha menerjang Salsa. Tangannya terulur ingin mencekik. Namun gadis itu sudah bersiap. Dengan langkah gesit, Salsa memutar tubuhnya ke samping, lalu menyikut keras ke arah punggung polisi. Dug! Polisi itu meringis dan kembali oleng. Salsa tidak berhenti. Dengan ketepatan gerakan hasil latihan silatnya dulu, ia segera mengunci tangan polisi itu di belakang punggung. Kerumunan bersorak kencang. Sebagian bahkan tertawa menyaksikan aparat berseragam dipegang kendali oleh seorang gadis penjual bubur. "Lepasin gue! Lepasin! Dasar kurang ajar!" teriak polisi itu. Suaranya serak bercampur panik. Salsa menahan dengan kuat. "Saya nggak kurang ajar, Pak. Yang kurang ajar itu Bapak, pala pedagang kecil." Polisi itu berusaha meronta. Tapi semakin keras ia melawan, semakin kuat kuncian Salsa. Pada akhirnya, tubuhnya terpaksa berlutut ke tanah. Posisi itu benar-benar mempermalukannya di depan semua orang. Beberapa warga yang menonton bahkan bersorak lebih keras lagi. "Hidup Salsa! Jangan takut sama preman berseragam." Seseorang di kerumunan berkata lantang, "Rekam terus. Viralkan. Biar atasan dia tahu kelakuannya di lapangan." Ponsel-ponsel mengarah ke wajah polisi yang berkeringat, merah padam, dan tampak tak berdaya. Ia mencoba menutupi wajahnya, tapi kuncian Salsa terlalu rapat. Di tengah kegaduhan itu, suara sirene motor patroli terdengar mendekat dari kejauhan. Beberapa warga sontak bersorak lebih keras. Ada yang berbisik, "Wah, temennya datang tuh, bisa makin rame ini." Sementara Salsa masih menahan polisi itu di tanah, tatapannya tegas, sama sekali tak menunjukkan rasa takut. "Apakah mau saya lanjutkan dengan bagian 5? Saat polisi lain datang dan suasana makin panas karena kerumunan sudah membela Salsa habis-habisan,